Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang beserta tim yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah dari SD, MI, SMP, SMA, MAMK yang pada hari ini mengikuti kegiatan bimbingan teknis yang berbahagia, serta teman-teman tim GP PLHS di lingkungan Kota Semarang yang berbahagia. Mohon izin Bapak dan Ibu, acara pada siang hari ini akan kita laksanakan secara singkat, cepat, dan padat, maka akan menggunakan sistem satu materi dengan nanti diakhiri dengan tanya jawab. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk memulai kegiatan pada siang hari ini. Doa di Bapak dan Ibu, kiranya Bapak dan Ibu sudah siap semua terkait dengan materi pada siang hari ini, karena materi siang hari ini adalah dasar untuk Bapak Ibu semua di lapangan untuk mengisi administrasi. Ini akan tampilan berkas yang dikumpulkan untuk persyaratan mengajukan diri menjadi sekolah usulan adiwiyata tingkat Kota Semarang tahun 2022. Monggo, walaupun nanti materi akan saya sampaikan setelah paparan, monggo bisa disimak bersama-sama, kita bedah bersama apa yang memang harus dipersiapkan, kita sepakati bersama untuk hari ini. Ngaten nih Bapak Ibu nggih? Baik. Bapak dan Ibu, pada kesempatan hari ini akan saya sampaikan terkait dengan bimbingan teknis penyusunan dan pengisian folder. Nah, ini adalah administrasi atau berkas-berkas yang nantinya dimasukkan ke dalam folder-folder sesuai dengan kuesioner yang diminta. Jadi jangan sampai, ini wacana dari awal Bapak Ibu, jangan sampai isian foldernya keliru atau salah masuk ke dalam folder. Jadi, maka mari kita simak bersama Bapak Ibu, apa harus masuk ke mana dan folder apa harus berisi apa begitu. Yang pertama adalah bagaimana sekolah menyusun dokumen. Ini langsung saja Bapak Ibu bahwa dasar hukum kita masih sama, yaitu Permen nomor 52 untuk menuju ke 53. Bapak Ibu melengkapi dokumen sesuai dengan persyaratan di P52. Dan kesepakatan pada BIMTEK hari ini. Jadi apa yang menjadi persyaratan hari ini juga menjadi sebuah kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan untuk pengusulan sekolah adiwiyata di tingkat Kota Semarang tahun 2022. Kemudian dokumen-dokumen tersebut diinventarisir ke dalam folder yang sudah disediakan. Nah, dan yang ketiga adalah mengunggah ke dalam Google Drive dan mengcopy ke dalam flash disk. Antara isian di dalam Google Drive dan di dalam flash disk itu sama persis Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Apa yang di flash disk sama dengan yang di Google Drive. Mari kita bedah bersama-sama Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, seleksi akan dilaksanakan menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah seleksi kelengkapan administrasi. Jadi kalau administrasinya tidak lengkap, maka gugur. Tidak perlu diseleksi administrasi. Yang pertama adalah kelengkapan administrasi lebih dahulu. Jadi begitu Bapak Ibu rawuh ke DLH Kota Semarang, memberikan berkas, harus ada flash disk, kemudian berkas-berkas itu yang hard file itu harus lengkap. Kalau ada salah satu yang kurang, maka sudah gugur. Tidak bisa dilanjutkan untuk pengisian, untuk melanjutkan seleksi administrasi. Jadi tahap yang pertama adalah kelengkapan administrasi. Kelengkapan administrasi ada beberapa bentuk Bapak Ibu. Yang perlu Bapak Ibu lampirkan adalah yang pertama, surat permohonan penilaian
oleh sekolah. Jadi nanti surat itu dibuat oleh sekolah, ditandatangani kepala sekolah dan distempel. Kemudian untuk SDMI bisa mengetahui Korsatpen. Untuk SDMI. Kemudian untuk SMP, MTS bisa mengetahui kepala dinas atau minimal kepala bidang SMP atau MTS atau yang berwenang untuk MTS MI. Bapak Ibu, bentuknya adalah hard copy. Kemudian yang kedua adalah hard copy lembar Excel kuesioner penilaian mandiri yang sudah diisi. Jadi nanti akan kami berikan kuesioner penilaian evaluasi mandiri untuk pencapaian adiwiyata. Monggo Bapak Ibu print out yang sudah diisi, jangan yang belum diisi. Kemudian dokumen KTSP untuk tahun anggaran 2000, tahun pelajaran atau tahun ajaran 2021-2022 atau yang sedang berjalan. Jadi tidak ada alasan bahwa KTSP-nya belum dibuat, Bapak Ibu, belum ditapa asmoni oleh stakeholder karena memang ini sudah berjalan tahun 2021-2022. Kemudian yang keempat adalah bukti pendukung lainnya, minimal tahun 2021-2022 atau bisa diikuti oleh satu tahun sebelumnya, yaitu 2020-2021. Apabila Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan-kegiatan PRLH di tahun 2020-2021, silakan bisa ikut dilampirkan untuk menambah bukti pendukung. Sekali lagi, untuk bukti pendukung itu bisa di tahun 2021-2022 atau 2 tahun terakhir dengan tahun yang berjalan sekarang. Nah, Bapak Ibu, untuk berkas yang hard copy, silakan Bapak Ibu masukkan ke dalam snail header. Untuk SDMI warnanya hijau, kemudian untuk SMP MTS warnanya merah. Bagi yang SMA SMK, kalau nanti ikut mengumpulkan, ikut penilaian, silakan dimasukkan ke dalam warna kuning. Kemudian diberikan cover identitas sekolah. Covernya putih aja Bapak Ibu nanti dengan identitas sekolah masing-masing. Kemudian untuk dokumen KTSP yang nomor 3 dan 4, nomor 3 dan 4 ini Bapak Ibu, ini berbentuk soft file. Soft file ini nanti masuk ke dalam flash disk. Dua hard file nanti dilampirkan ke dalam snail header, kemudian 3 dan 4 silakan dimasukkan ke dalam flash disk. Oke. Bapak Ibu, apakah PowerPoint-nya masih terlihat? Maaf Pak, PowerPoint-nya ini hanya baru halaman pertama, belum berubah ke slide selanjutnya. Oh, baik. Kalau ini sudah terlihat belum? Sudah terlihat? Sampun Pak, ya sampun. Di slide keempat. Oke, baik. Berarti tidak usah saya slide sound ya Bapak Ibu. Sudah terlihat Pak. Nakal ini berarti, ini agak nakal. Oke, baik Bapak Ibu, mohon maaf, saya ulangi lagi. Semoga tadi suaranya terdengar. Untuk jenis lampiran filenya, untuk yang pertama saya ulangi, untuk surat permohonan penilaian sekolah oleh sekolah ditandatangani oleh kepala sekolah dan distempel. Kemudian mengetahui Korsatpen untuk SDMI atau yang berwenang untuk MI, kemudian kepala dinas atau kepala bidang SMP untuk yang SMP MTS. Minimal kepala bidang SMP tidak apa-apa, monggo. Bentuknya hard copy, stempelnya basah nih Bapak Ibu, tapa asmonya basah, bukan tapa asmo ceklokan atau apa sih, stempelan begitu ya. Kemudian nanti melampirkan juga lembar Excel atau kuesioner penilaian mandiri. Nanti akan kami berikan untuk lembar Excel-nya. Kemudian dokumen KTSP-nya adalah hanya tahun ajaran 2021-2022. Jadi tahun ajaran yang berjalan. Yang akan berakhir di bulan Juli 2022 ini. Jadi sekali lagi tidak ada alasan bahwa Bapak Ibu belum mengesahkan KTSP. Kemudian
Bukti pendukung lainnya ini minimal di tahun 2021-2022 Bapak Ibu. Tetapi apabila Bapak Ibu tahun sebelumnya sudah melaksanakan kegiatan PBLHS, silakan bisa ikut dilampirkan. Utamanya kalau Bapak Ibu yang tahun kemarin sudah mengikuti seleksi, itu bisa dilampirkan sebagai tambahan Bapak Ibu. Monggo. Ini bentuknya soft file, sehingga nanti poin ketiga dan 4 ini masuk ke dalam flash disk, sedangkan poin 1, 2 ini nanti masuk ke dalam Snell header. Khusus untuk SDMI warnanya hijau, untuk SMPMTS warnanya merah, dan nanti apabila ada SMA SMK yang ingin mengikuti di tingkat Kota Semarang untuk verifikasi atau divisitasi di tingkat kota, bisa menggunakan warna kuning ya. Kita tambahkan kuning untuk SMA, SMK, atau SMA. Kemudian jangan lupa diberikan cover identitas sekolah. Nah, Bapak Ibu. Selanjutnya, kita ulas kembali Bapak Ibu terkait dengan penerapan perilaku ramah lingkungan hidup. Bapak Ibu ada 6 aspek. Jangan sampai Bapak Ibu melewati 6 aspek ini. Aspek kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase, pengelolaan sampah, penanaman dan pemeliharaan pohon atau tanaman, konservasi air dan konservasi energi. Serta yang terakhir adalah inovasi terkait penerapan perilaku ramah lingkungan hidup berdasarkan IPMLH. Jadi yang dihitung dalam penilaian adalah inovasi-inovasi sekolah yang tertuang dalam hasil IPMLH. Nah, pada bulan Desember kemarin, Bapak Ibu sudah mengumpulkan dokumen 1 di Bapak Ibu, nanti akan kami berikan hasil evaluasinya, kira-kira kekurangannya di mana, kemudian kelebihannya di mana, perlu diperbaiki di bagian mana, itu bisa dilampirkan kembali perbaikannya. Ya, jadi yang tidak mengumpulkan kemarin itu tidak ada apa-apa sebenarnya, tetapi keuntungan bagi yang mengumpulkan nanti akan dapat feedback dari koreksi kemarin kurangnya apa gitu. Ini bonus bagi yang bonus dikoreksi lebih awal terlebih dahulu bagi yang sudah mengumpulkan. Kemudian Bapak Ibu, semua bukti pendukung yang berbentuk Microsoft Word dan Excel harus disampaikan dalam format PDF. Sekali lagi, semua bukti pendukung yang berbentuk Microsoft Word dan Excel silakan disampaikan dalam bentuk format PDF. Dikunci ke dalam PDF. Kemudian lengkap dengan legalitas dan pengesahannya. Sekali lagi, apa yang ada di dalam bukti pendukung, kalau memang ada pengesahan, ada legalitas, silakan Bapak Ibu stempel terlebih dahulu, ditandatangani terlebih dahulu, baru di format PDF. Mohon dengan sangat Bapak Ibu tidak menggunakan stempel tempel atau cut dari lembar gitu ya, foto di cut, foto tanda tangan kita ditempelkan, setelah itu di PDF nanti akan kelihatan pada saat kita menggunakan scanner dia akan kemana larinya begitu. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan foto pendukung masing-masing kegiatan diberi judul sesuai dengan kegiatan. Misalkan foto di atas terkait dengan piket kelas, maka ditulis, di-rename Bapak Ibu, siswa kelas 3 melaksanakan piket kelas setelah pulang sekolah. Jadi rename-nya itu JPEG, bukan lagi misalkan kiriman WA dari wali kelas atau guru kelas, WA 000 berapa titik JPEG, itu bukan CPG. Bukan kayak gitu nih Bapak Ibu, jadi sudah menceritakan apa yang ada di dalam foto tersebut. Begitupun videonya. Kemudian akan lebih bagus lagi Bapak Ibu apabila di dalam foto itu adalah foto yang sudah ada keterangannya, ada keterangan gambarnya, itu foto tentang apa begitu. Kemudian apabila foto itu terdiri dari beberapa foto, misalkan Bapak Ibu guru sedang piket, ada yang di bagian
kantor guru, ada yang membersihkan meja, bisa dijadikan satu kolase foto. Ya, satu fotonya itu sama, namanya sama begitu. Atau nih Bapak Ibu. Baik. Kemudian bukti pendukung ini poin B dan C dalam satu flash disk. Satu sekolah flash disk. Kemudian Bapak Ibu mohon merelakan apabila flash disknya tidak kembali, karena memang ini sudah dikumpulkan dan menjadi hak dari tim penilai di Kota Semarang. Kemudian Bapak Ibu, untuk dari flash disk panjenengan bersalah, maka dokumen yang ada di flash disk silahkan diunggah ke Google Drive sekolah. Tidak dianjurkan saat bergabung dengan Google Drive sekolah yang umum, karena nanti akan bercampur dengan dokumen-dokumen kepegawaian, dokumen-dokumen sekolah yang lain. Jadi khusus email untuk dibiarkan. Kemudian nanti diunggah di Google Drive tersebut. Nah, sampai di poin kelengkapan administrasi sampun, sebelum kita ke pemenuhan kuesioner dan foldering, Bapak Ibu. Oke. Pada tahap yang kedua, nanti kalau ada yang ingin bertanya, saya akan dicatat dulu Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan sekiranya ada pertanyaan yang sama, nanti akan dijawab sekaligus. Tahap yang kedua adalah pemenuhan kuesioner, Bapak Ibu. Pada tahap pemenuhan kuesioner, sekali lagi saya ulang, setiap sekolah menyiapkan satu buah flash disk untuk sekolah. Kemudian mengisi kuesioner sesuai dengan kondisi atau fakta sekolah. Karena pada saat Bapak Ibu nanti centang kuesioner, itu mudah sekali Bapak Ibu. Hanya centang. Tetapi apabila tidak sesuai dengan bukti yang dilampirkan, maka sama saja nilainya 0. Karena kita melihat bukti yang dilampirkan pada soal kuesioner. Sekolah mengisi misalkan kegiatan konservasi energi di sekolah justru ada panel surya. Ternyata di lampiran buktinya tidak ada, maka anggapan di kuesioner itu 0. Tidak ada lampiran buktinya. Kemudian sekolah menyampaikan berkas administrasi dan bukti pendukung ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang di Jalan Tapak Tugu di belakang Kecamatan Tugu. Jadi tidak ada yang nitip saya nitip ke siapa langsung dia serahkan ke Tugu. Kalau bisa Bapak Ibu ngasih bukti penyerahan agar apabila ada tapak asmonya. Kemudian Bapak Ibu, khusus untuk penamaan link Google Drive, monggo bisa dicermati, usahakan bisa diakses oleh siapapun yang bisa mempunyai link. Tetapi jangan sembarangan memberikan link kepada siapapun. Hanya panjenengan tim di sekolah dan kami dari tim Kota Semarang. Kemudian kalau menggunakan s.id atau bit.ly, silakan kalian sertakan Kota Semarang nama sekolah. Sekali lagi, Kota Semarang nama sekolah. Misalkan Kota Semarang SMP Negeri 50 Semarang. Kota Semarang s.id /Kota Semarang SD Negeri 10 Pudak Payung misalkan. Jadi silakan menggunakan ID Kota Semarang. Kemudian setelah itu kita akan menyamakan persepsi Bapak Ibu terkait foldering. Ini yang paling penting Bapak Ibu terkait apa yang nanti akan dilampirkan dalam folder masing-masing isian. Sudah siap Bapak Ibu? Sebelum itu apakah ada yang ingin bertanya? Silakan saya beri kesempatan terlebih dahulu Bapak Ibu.
Silakan Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Cukup? Saya lanjutkan dulu Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan ya. Baik, saya lanjutkan terkait dengan pengisian foldering. Sebelum ke dalam pengisian foldering, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa screenshot, bisa tangkap layar terkait dengan timeline untuk kita di tahun 2022. Hari ini kita BIMTEK penyusunan foldering secara daring, maksimal tanggal 10 Juni 2022 di hari Jumat adalah batas akhir pengumpulan kelengkapan administrasi ke tim penilai Kota Semarang. Tempatnya adalah di bidang 4 DLH Kota Semarang. Oke. Karena hari Jumat jam kerjanya sampai jam setengah 12, mohon bisa sebelum jam setengah 12 sudah diaturkan di bidang 4 DLH Kota Semarang atau langsung kontak ke Mbak Nina. Oke. Kemudian pada tanggal 11 Juni sampai dengan 20 Juli berkas panjenengan akan diseleksi oleh tim penilai Kota Semarang selama lebih dari 1 bulan. Karena memang butuh ketelitian dan butuh waktu yang lama untuk mengoreksi kelengkapan dan verifikasi administrasi. Ya. Kemudian di tanggal 25 sampai dengan 29 Juli 2022 direncanakan untuk verifikasi lapangan atau visitasi ke lapangan. Sekolah-sekolah yang lulus verifikasi administrasi nantinya akan diadakan verifikasi lapangan di tanggal 25 sampai dengan 29 Juli. Ini masih tanda kutip di Bapak Ibu ya, karena kita mengikuti jadwal yang ada, kemudian agenda-agenda di tanggal 25 sampai tanggal 29 Juli itu di Kota Semarang ada apa. Rencananya di bulan Agustus atau di September 2022 adalah pengumuman dan pemberian penghargaan untuk peroleh Sekolah Adiwiyata Kota Semarang di tahun 2022. Tempatnya rencananya di Balai Kota Semarang. Selanjutnya, ini sudah ditangkap Bapak Ibu? Nah, apa ya? Oke. Selanjutnya kita ke foldering. Semoga Bapak Ibu, folder yang nanti Bapak Ibu akan gunakan sebagai rumah file yang berkas-berkas nanti panjenengan kumpulkan ada di sini. Silakan bisa di-download terlebih dahulu. Foldering _ CSAK _ 2022 semua CSAK 2022 besar semua. Saya beri kesempatan untuk bisa capture, setelah itu bisa sambil di-download. Sampun? Sampun, J? Sampun, Bapak Ibu? Baik. Apabila Bapak Ibu sudah mendownload, nanti akan terjadi seperti ini. Nama sekolah, ya, kemudian kabupaten kota, kemudian provinsi. Jadi nanti folder ini Bapak Ibu ganti namanya. Oke. Ganti namanya menjadi SD Negeri Sambiroto 02 _ Kota Semarang _ Provinsi Jawa Tengah. Madmin Kota Semarang _ Kota Semarang _ Provinsi Jawa Tengah. Dan di dalam folder ini hanya ada 16 folder dengan penamaan 1 folder 1 sampai 15 folder dan 0 folder tambahan. Sekali lagi,
hanya ada 16 folder dan 1 kuesioner. 16 folder ini adalah 15 folder utama serta 0 data tambahan, 1 folder data tambahan. Nanti kita akan bedah satu-satu Bapak Ibu. Bapak Ibu kita fokus terlebih dahulu ke kuesionernya. Yang berbentuk Excel. Sudah? Di kuesioner ini silakan Bapak Ibu rename. Kuesioner underscore nama sekolah underscore kota Semarang. Kuesioner underscore nama sekolahnya mana? Misalkan SMP Negeri 43 Semarang underscore kota Semarang. Oke, kita buka. Nah, jangan lupa pada saat Bapak Ibu mengisi, silakan Bapak Ibu enable konten terlebih dahulu karena ini terkunci. Sudah terlihat Bapak Ibu nih? Siap. Baik. Nah, jangan lupa Bapak Ibu nanti mengganti nama sekolahnya. Misalkan nama sekolah SMP Negeri 50 Semarang. Underscore alamatnya mana? Jalan Kayangan, misalkan. Jalan Kayangan nomor 30 Kota Semarang. Ini Kota Semarang. Sudah. Maka nanti akan otomatis pada saat di Risam di sini sudah ada semuanya. Oke. Pada saat Bapak Ibu di kuesioner sudah mengisi ini, mengganti ini, maka di cetak Risam sudah ada semuanya. Oke. Kemudian Bapak Ibu, kita perhatikan di sini pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kuesioner. Karena ini inti dari Bapak Ibu mengisi berkasnya. Jangan sampai apa sih yang harus dilampirkan dalam folder-folder itu. Nah, di komponen ini ada 3 komponen utama, yaitu komponen perencanaan, pelaksanaan, dan komponen monitoring dan evaluasi. Sesuai dengan Excel-nya belum keluar. belum keluar, Bapak Iya, Ibu. masih di Windows Explorer. Masih di folder. Oke. Sudah keluar Bapak Ibu? Belum, Mbak. Sudah keluar? Siap. Sudah. Oke. Ya, itulah. Makanya saya sukanya itu lebih tatap muka langsung Bapak Ibu. Baik, saya ulangi. Untuk di bawah kuesioner, judul kalian Bapak Ibu semua ganti nama sekolah G. SMP Negeri 50 Kota Semarang. 50 Semarang. Misalkan. Kita berikan contoh yang tidak ada sekolahnya. Nah, maka pada saat panjenengan sudah ngisi ini, ganti ini, maka dicetak resume-nya sudah muncul di sini. Oke? Oke. Sekarang Bapak Ibu fokus kepada komponen dan standar. Nanti Bapak Ibu pada fokus kepada komponen dan standar. Komponen pertama adalah perencanaan gerakan PBLHS. Saya besarkan. Dalam komponen ini ada beberapa standar penilaian. Yang pertama adalah 1.1 sampai dengan 1.4. Oke. Silakan Bapak Ibu isikan sesuai dengan keadaan di sekolah. Pada saat Bapak Ibu merencanakan gerakan PBLHS,
apakah tabel rencana tersebut sudah sesuai dengan laporan IDS? Kalau memang sudah, Bapak Ibu centang. Kemudian, apakah rencana PBLHS sudah sesuai dengan hasil IPMLH? Kalau sudah, centang. Kalau tidak sesuai salah satunya, silakan tidak usah dicentang. Kalau rencana PBLHS panjenengan yang buat tidak sesuai dengan IDS, tidak sesuai dengan IPMLH, silakan centang yang tidak sesuai. Ampun Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ini kan bersama-sama dengan tim di sekolah. Salah satu bisa sambil latihan begitu guys, sambil otak-atik sehingga kalau ada kendala bisa langsung disampaikan. Kemudian karena Bapak Ibu sudah mencentang laporan IDS dan IPMLH, maka Bapak Ibu fokus ke dalam isian yang di bawahnya. Bukti disimpan dalam folder rencana gerakan. Sekali lagi, bukti disimpan dalam folder rencana gerakan. Tatkala Bapak Ibu mencentang laporan IDS hasil IPMLH, maka laporan IDS dan IPMLH harus tertuang dalam folder rencana gerakan. Di rencana gerakan. Sampun? Foldernya kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan nggih foldernya nggih? Nggak kelihatan nih Pak. Belum kelihatan, Pak. Nggak kelihatan Pak. Jadi tadi pada saat kan tadi ada gini kelihatan dua Bapak Ibu? Bentar. Kelihatan dua nggih? Pada saat tadi disimpan dalam folder rencana gerakan, maka muncul di sini. IDS, IPMLH, tabel rencana ada dalam rencana gerakan. Nah, IDS, IPMLH, rencana gerakan. Kemudian pada saat penyusunan rencana gerakan, pasti ada undangan, daftar hadir, notulen, dan lain sebagainya masuk ke dalam folder ini. Betul Bapak Ibu? Cukup? Cukup Bapak Ibu? Sampai di sini sebelum muat lebih jauh? Belum pusing lebih jauh? Jadi sekali lagi, nanti Bapak Ibu menyesuaikan instruksi yang ada di dalam Excel, bukti disimpan dalam folder apa gitu. Jadi misalkan Bapak Ibu, di sini ada tulisan bukti disimpan dalam folder rencana gerakan. Kemudian pihak yang terlibat, bukti disimpan dalam folder rencana gerakan. Maka bukti-bukti yang diminta ini dimasukkan ke dalam folder rencana gerakan. Rencana gerakan terintegrasi dalam dokumen 1 KTSP. Dokumen 1 KTSP memuat rencana gerakan PBHS. Maka buktinya dilihat, kemudian disimpan dalam dokumen 1 KTSP. Bapak Ibu, folder-folder ini, bukti disimpan dalam folder-folder ini, sudah saya buatkan sesuai dengan permintaannya. Jadi Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja. Kebersihan fungsi sanitasi ada, kemudian pengelolaan sampah juga ada, kemudian pelihararan pohon tanaman ada, konservasi air, konservasi energi, inovasi, penerapan perilaku ramah lingkungan hidup, termasuk jejaring kerja, kampanye publikasi, kader adiwiyata, Monef, itu semua ada di dalam
folder 0 sampai dengan 15. Jadi semua ada di dalam ini Bapak Ibu. Baik, sampai di sini monggo saya buka dulu pertanyaan apabila ada yang masih dibingungkan monggo Bapak Ibu. Sebelum kita mumet lebih jauh. Monggo Bapak Ibu. Kita berikan kesempatan untuk bertanya. Boleh dicantumkan di dalam chat, boleh? Monggo Bapak Ibu, saya berikan waktu 3 menit untuk bertanya, nggih. Silakan. Cukup? Belum ada yang bertanya? Nampaknya sudah sangat mudeng nih Bapak Ibu. Sangat mumet. Ribun? Sangat mumet. Sangat mumet. Enggak, nanti akan dengan sendirinya mudeng. Kan nggak dipraktekkan sekarang, Bapak. Nanti Oke. kan. Kita lanjutkan ke dalam Excel dulu nih Bapak Ibu. Sampun tayang Bapak Ibu? Ampun. Baik. Kalau yang belum tayang berarti ya mungkin delay gitu ya. Bapak Ibu, di sini kami berikan misalkan di sini Bapak Ibu. Nah, di dalam sini ada unsur-unsur lainnya begitu nggih. Misalkan begini. Unsur warga sekolah yang berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase di sekolah. Misalkan Bapak Ibu sudah punya dokumentasi atau yang berperan kepala sekolah yang milu bersih-bersih, tenaga pendidik ikut bersih-bersih, tenaga kependidikan ikut bersih-bersih, orang tua ikut bersih-bersih, petugas kebersihan ikut bersih-bersih, keamanan ikut bersih-bersih, petugas kantin ikut bersih-bersih, peserta didik juga, kader adiwiyata juga. Ternyata ada Pak Lurah, Bu Lurah, Pak Wali, Pak Camat, komite misalkan yang ikut dalam kebersihan di sekolah, silakan Bapak Ibu centang di unsur lainnya. Di sini ditulis wali kota. Wali Kota Semarang. Kemudian di sini centang lagi. Ada lagi siapa? Pak Lurah. Ada lagi siapa? Komite misalkan. Komite sekolah. Maka atau Pak Camat begitu. Maka pada saat Bapak Ibu sudah mencentang ini dan melampirkan di sini, buktinya di dalam folder sanitasi, kebersihan dan drainase harus ada. Minimal foto. Kalau itu kegiatan sekolah, mengundang beliau-beliau harus ada undangan. Ya. Aman ya? Begitupun untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang ada di sini. Ini upaya yang lainnya, misalkan kegiatan kebersihannya sudah dicentang semua. Sudah dicentang semua Bapak Ibu. Kok ada kegiatan-kegiatan lain yang belum tercantum, silakan ditulis di sini, tapi jangan lupa dicentang. Tuliskan apa? Silakan ditulis. Nathan, cukup ya? Kebetulan Bapak Ibu jangan lupa, misalnya saya centang semua. Saya centang. Bapak Ibu, pada saat pengelolaan sampah, Bapak Ibu bisa mengestimasikan jumlah timbulan sampah. Bukan timbunan sampah Bapak Ibu, tapi timbulan sampah. Sampah yang ditimbulkan. Sampah ini bukan termasuk sampah daun. Sekali lagi, bukan termasuk sampah daun. Ini maksudnya. Ya, Sampah sampah plastik, anorganik.
hati-hati apabila panjenengan di sekolah sudah melaksanakan P52, Perwal nomor 27 tahun 2019 terkait dengan pengendalian penggunaan plastik sekali pakai di sekolah, harapannya sampah plastik sekali pakai di sekolah sudah semakin menipis. Hati-hati Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu tuliskan sebelum Bapak Ibu melaksanakan kegiatan itu, PPLHS, dan setelah melaksanakan. Apakah ada pengurangan apa tidak? Kemudian Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu melampirkan programnya itu atau lampiran buktinya itu mulai 2020 sampai dengan 2022, maka sebelum 2020 banyak sekali soal pekerjaannya, Mbak. estimasinya berapa? Ada semua. Nanti tinggal isi-isi ya, dengerin sini, Pak. Estimasi nih Bapak Ibu nih. Baik. Selanjutnya, mohon maaf saya ambil dulu Bapak Ibu, nanti present aja kalau yang akan bertanya. Kemudian hanya diisi angka. Ini kilogram per tahun Bapak Ibu. Hati-hati, ini hanya kilogram per tahun. Walaupun di sini sudah ada angkanya, Bapak Ibu diisi mengulang aja. Bahkan seperti itu. Kemudian bukti disimpan dalam folder. Nah, maka Bapak Ibu membuat tabel timbulan sampah. Tabel tersebut nanti dilampirkan ke dalam folder pengelolaan sampah. Bentuknya kayak gimana? Hanya tabel biasa sebelum dan sesudah saja. Tidak usah dibuat yang susah-susah. Kalau mau dibuat diagram boleh, yang penting ada tanpa asmo, ketua tim minimal atau kepala sekolah. Kemudian Bapak Ibu, ini upaya-upaya dalam rangka wali pemeranan dan pohon, sama. Kemudian Bapak Ibu, sama yang di sini hanya adalah timbulan sampah di dalam pohon, penanaman pohon, inventarisasi pohon. Di sini ada identifikasi ke hati. Jumlah pohon atau tanaman yang ditanam dan dipelihara. Ini termasuk pohon atau tanaman. Tidak termasuk krokot. Tidak termasuk rumput. Silakan dituangkan jumlahnya berapa. 750 pohon, bukan jenis. Misalkan di sekolah ada tanaman pucuk merah 100, jadi 100. Tidak pucuk merah 1, tidak, tapi pucuk merah 100. Misalkan ada lagi tanaman mangga ada 20, pohon mangga, berarti diidentifikasi seperti itu. Oke. Kemudian hati-hati Bapak Ibu, data di bawahnya adalah jumlah seluruh warga sekolah di luar orang tua. Sekali lagi, jumlah seluruh warga sekolah. SD, SMP pasti berbeda, apalagi SMA. Nanti akan kelihatan berapa persen tanaman ini dikelola oleh berapa persen warga sekolah. Karena sistem akan menghitung dengan sendirinya. Kalau 750 sama-sama misalkan, tanaman yang terpelihara 750, warga sekolah 750, berarti satu orang satu pohon. Atau bahkan misalkan 1.500, jumlah warga sekolahnya, tapi tanamannya kok hanya ada 750. Oh, berarti 2 orang merawat satu pohon. Estimasinya seperti itu. Oke. Dan kemudian pada saat Bapak Ibu mengisi folder karya inovatif, maka Bapak Ibu bisa klik, nanti akan lari ke sheet ketiga. Sama sebenarnya, Bapak Ibu langsung klik sheet ketiga, tidak apa-apa. Oke. Silahkan sekali lagi, inovasi ini adalah berasal dari peserta didik maupun
Bapak Ibu guru, silakan bebas. Yang penting berdasarkan hasil IPMH. Contoh, ada di kawasan Gunung Pati misalkan. Di daerah Gunung Pati, di sana banyak sekali sekolahnya tanaman durian. Dan kulit durian itu menjadi sampah ternyata. Kemudian ada salah satu siswa atau salah satu Bapak Ibu guru yang menginovasikan, karena kan sebagai masalah ya sampah dari kulit durian. Maka mungkin membuat matras kesehatan kaki dari kulit durian. Nah, nama inovatornya siapa? Pak Bambang, misalkan gurunya. Kemudian aspeknya apa? Kalau tadi adalah matrasnya itu dari kulit durian dan kulit durian itu dari sampah, maka dia terkait dengan pengelolaan sampah. Sesuaikan dengan aspeknya. Misalkan ada lagi dua. Pembangkit listrik tenaga bayu misalkan, atau angin. Karena sekolahnya berada di tepi jalan raya dan anginnya kencang atau di pantai begitu. Kemudian siapa sini? Bu Ainun. Karena guru IPA misalkan. Maka dia terkait apa? Oh, karena tenaga listrik berarti dia terkait konservasi energi. Dan seterusnya. Sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Sesuai dengan hasil dari IPM LH yang ada di sekolah. Ini boleh kok diperpanjang Bapak Ibu kalau misalkan masih ada yang inovasi-inovasi belum tercover. Begitu, tetapi bukti-bukti dalam inovasi ini harus ada pada lampiran foldering tadi Bapak Ibu. Kalau sudah kita kembali ke pengisian. Folder. Kelihatan ya? Bapak Ibu jangan lupa, ini tadi kelewatan Bapak Ibu. Jenjang sekolah. Nah, pada saat di dokumen 1, di komponen 1, di sini Bapak Ibu pilih tingkat sekolah. Ya. Walaupun di sini sudah SDMI, monggo Bapak Ibu klik dulu di SMP atau SMA, baru kalau misalkan SDMI kembalikan ke SDMI. Jangan biarkan diklik kok, jangan ya. Langsung dialihkan dulu, baru dikembalikan ke SDMI, sesuai dengan peruntukannya. Kalau SMP MTS ya silakan. SMP SMA silakan. Sampai di sini. Kemudian RPP. RPP ada di titik 2. Silakan Bapak Ibu tidak perlu menuliskan nama gurunya siapa. Tim penilai tidak akan kenal. Cukup tuliskan mapelnya saja. Kecuali jumlah Bapak Ibu, saya mau kenalan. Misalkan 1 RPP kelas ini SD Bapak Ibu, yang SD dulu Kelas 1. Yang SD dulu kelas 1. Satunya satu ini aja nggih. 1 semester berapa? Semester 1. Nah, mata pelajarannya apa? Saya yakin walaupun tematik di situ ada mata pelajarannya gitu Bapak Ibu. Silakan tuliskan bahasa Indonesia. Nah, kemudian aspek yang terkait terintegrasi dalam mata pelajaran bahasa Indonesia RPP kelas 1 semester 1 itu apa? Oh, ternyata terkait dengan pengelolaan sampah. Nantinya di RPP yang sama ternyata ada kolaborasi dengan PKN. Di dalam PPKN, di materi yang tema yang sama, pembelajaran yang sama, ternyata terintegrasi dengan kebersihan. Ya berarti silakan bisa satu RPP itu bisa terintegrasi beberapa aspek nanti Bapak Ibu ya.
Siap. Silakan. Ini untuk yang SD. Untuk yang SMP, 1 misalkan. RPP kelas 7. Semester 1, mata pelajaran IPA. Aspeknya apa? Silakan. Cari. Begitu Bapak Ibu? Jelas nggih? Ini bisa sampai ratusan tergantung Bapak Ibu mengentrikan melampirkan RPP yang Bapak Ibu lampirkan itu berapa. Karena nanti akan ada di sini Bapak Ibu. Tatkala Bapak Ibu membuat klik di SDNI, kemudian jumlah RPP yang terintegrasi. Bentar. Alon. Nah, ini Bapak Ibu. Jumlah RPP yang mengintegrasikan aspek penerapan perilaku ramah lingkungan hidup. Di sini diisi 5, misalkan. Maka di tabel RPP ini hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 RPP. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah. Hanya ada 5 RPP. Tapi tatkala Bapak Ibu karena SMP atau SD itu kan banyak sekali, kemarin yang satu SD itu ada 1.200, misalkan di sini ada 450 RPP, maka tabel RPP ini sampai ke 450. Sesuaikan dengan apa yang ada di sini. Sorry, apa yang ada di cantuman di sini. Oke. Untuk kuesioner, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, monggo Bapak. Ya, terima kasih. Saya dari SD Jatibarang 2. Oke, monggo. Ya, saya mewakili SD Jatibarang 2 untuk masalah karya inovatif. Halo Bapak. Iya Pak, monggo Pak. Ya. Untuk masalah karya inovatif ini, apakah barangnya sebagai bukti itu, karya yang dibuat itu apakah harus ada di sekolah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sebetulnya ya betul apa yang diungkapkan oleh salah satu peserta tadi, bikin mumet. Kalau saya begini Pak, saya akan berusaha. Kalau SD kami akan berusaha semaksimal mungkin, walaupun memang waktunya itu bulan Juni Juli itu waktunya juga banyak kegiatan untuk sekolah. Misalnya PPDB, saya sendiri guru kelas 6 harus mengisi jasa dan sebagainya. Nah ini mohon nanti apabila SD kami kok banyak kekurangannya, atau mungkin dari hasil evaluasi dari Dinas DLH Kota kok sudah ada yang kemarin dalam pengiriman filenya bulan Desember itu kok ada kekurangannya, mohon diinfokan sekalian apa kekurangannya dari file yang dulu dikirim pada bulan Desember. Yaitu Pak, cukup. Terima kasih Pak Ardiansah, salam sehat selalu untuk kita semua. Amin. Terima kasih Pak Nur. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu, terima kasih bahwa harapannya karena inovasi itu adalah produk unggulan sekolah, Bapak Ibu, produk sekolah, maka ya tersedia di sekolah, Dulu programnya bagus Pak, waktu saya ke Jatibarang 2 itu sampai saya sehat itu Pak, itu madu itu Pak, madu panceng kalau nggak salah ya, itu menyehatkan saya itu menjadi bugar kembali, itu ya ada di sekolah begitu.
Tetapi kalau memang pas masanya tidak ada, karena misalkan durian misalkan, kan musiman, datang Bapak Ibu. Terus AC itu juga musiman. Ya pada saat ada produknya, difoto saja. Ada videonya di Bu Titik malah senyum-senyum terus ini. Apa? Produknya paling tidak ada jejaknya begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kedua, sebenarnya deadline kami itu sudah kami sampaikan lama sebelum Bapak Ibu menyampaikan pada bulan Desember kemarin bahwa nanti pengumpulan berkasnya itu di akhir bulan akhir bulan Mei Bapak Ibu di akhir bulan Mei begitu. Maka kami sampaikan kembali bahwa kita undur sampai bulan Juni begitu. Kemudian untuk Bapak Ibu dari sekolah yang sudah mengirimkan dokumen 1 pada bulan Desember kemarin, akan kami sampaikan kepada sekolah masing-masing. Mohon maaf tidak saya sampaikan di sini, karena dokumen tersebut adalah dokumen rahasia sekolah. Sehingga hasil evaluasinya masing-masing satu sekolah dengan sekolah lain berbeda. Kalau saya sampaikan di sini, kita berikan di sini, kita tayangkan di sini, nanti, sekolah kayak piyeto, sekolah nggak akan gitu deh, Jadi nanti akan kami berikan link untuk mengunduh masing-masing begitu, walaupun nanti bisa kami cut masing-masing sekolah. Nah, tadi Bapak Ibu tetap kami sampaikan. Maka dari itu pada saat itu kami sampaikan bahwa silakan kirimkan saja. Bonusnya adalah dikoreksi lebih awal gitu kan. Tapi Bapak Ibu, pada saat nanti Bapak Ibu mengumpulkan tanggal 10 Juni, sudah tidak ada lagi konsekuensi dari kami untuk mengoreksi kemudian dikembalikan ke sekolah. Sudah masuk ke dalam tim juri gugur atau lanjut. Katakan nggih? Semangat Bapak Ibu hari ini ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, nggih. Oke. Semoga di sini ada Bapak Ibu kepala sekolah dan semoga di sini juga ada teman-teman dari admin atau sekretaris. Saya wanti-wanti Bapak Ibu, wanti-wanti kok nggak enak ya. Saya menghimbau bahwa Adiwiyata ini sebuah program sekolah, bukan programnya kepala sekolah, bukan tugasnya sekretaris Adiwiyata, tetapi program tim yang dilaksanakan oleh tim. Tim bisa jalan apabila ada motor penggerak dari kepala sekolah. Kemudian, tim bisa jalan apabila sekretaris semangat. Sekretaris semangat apabila tim bekerja bersama-sama. Jadi tidak mengandalkan salah satu orang, salah satu admin untuk mengerjakan semuanya. Kan tidak mungkin kalau misalnya admin mengerjakan RPP. Seperti saya admin. Saya mapelnya seni budaya. Masa saya mengerjakan RPP agama? Kan yo ora pas begitu kan. Jadi monggo bisa saling kolaborasi sekalian momen ini untuk memperbaiki program sekolah di tahun 2022-2023. Bisa jadi momen-momen MPLS besok yang nantinya mungkin kita sudah tidak lagi virtual, itu bisa menjadikan kegiatan-kegiatan PRLH itu dimasukkan ke dalam kegiatan MPLS, tapi tertuang dalam program kesiswaan. Itu malah masuk Bapak Ibu. Baik, ada lagi Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan? Cukup? Baik, saya lanjutkan untuk apa ini? Untuk foldering Bapak Ibu. Bapak Ibu, berkas-berkas yang tidak termuat dalam folder 1 sampai dengan 15 silakan dimasukkan ke data administrasi atau folder 0. Oke. Sekali lagi, dokumen-dokumen berkas-berkas yang tidak terekam dalam kamar nomor 1 sampai dengan kamar nomor 15 silakan dimasukkan ke data administrasi. Contoh, SK, misalkan surat keterangan maksudnya. Surat keterangan pengangkatan tim Adiwiyata atau tim GPPHS, surat keterangan pengangkatan Pokja apa-apa bisa dimasukkan ke sini.
Ngaten. Ngaten nggih. Kemudian profil sekolah. Bapak Ibu di dokumen di folder profil sekolah, Bapak Ibu cantumkan 2 buah profil. Yang pertama adalah profil dalam data. Saya yakin ada sudah di kurikulum. Yang kedua adalah profil berbentuk video. Tidak usah lama-lama Bapak Ibu. 5 sampai 10 menit saja. Profil video, profil Adiwiyata, kegiatan Adiwiyata di video ini bukan profil sekolah, tapi lebih mengedepankan kegiatan-kegiatan PRLH yang dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu. Seperti tadi di tayangan Mars Adiwiyata, itu kan kegiatan-kegiatannya apa saja begitu tertuang di situ. Oke, ini profil sekolah. Kemudian rencana gerakan. Sesuaikan dengan apa yang diminta dalam kuesioner. Oke. Dokumentasi dimasukkan ke dalam file dokumentasi. Misalkan, seperti ini boleh Bapak Ibu. Apakah tampil Bapak Ibu? Kelihatan? Tidak. Tidak kelihatan? Oke, saya ulangi. Kelihatan, Sampun? Sampun kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Nah, misalkan ini adalah salah satu contoh dokumen atau foto pada saat penyusunan GPBHS. Karena fotonya lebih dari 1, kegiatannya 1, di kolase. Ditulisi di bawah seperti ini. Boleh. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Oke. Atau misalkan seperti ini juga boleh Bapak Ibu. Sebentar. Misalkan seperti ini juga boleh. Misalkan ini kegiatan penyusunan. Nah, di file name-nya, siswa dan guru sedang melakukan IPML. Misalkan seperti itu. Ini sengaja kami berikan foto yang tidak sesuai dengan apa yang ada contohnya. Biar tidak di-copy paste langsung begitu. Begitu Bapak Ibu. Jadi itu contoh. Contoh file-file penunjang. Kemudian, terkait dengan RPP. Nah, Bapak Ibu, tadi pada saat Bapak Ibu mengisi tabel RPP itu kan sudah sesuai dengan aspeknya apa nih Bapak Ibu? Maka silakan nanti di-drag ke sini. Yang terkait dengan kebersihan dimasukkan ke folder kebersihan, bla 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 bla. Kemudian RPP yang terkait dengan sampah masukkan ke sampah, folder sampah. RPP yang terkait dengan penanaman pembibitan pohon tanaman masukkan ke situ. Begitu seterusnya. Apabila satu RPP bisa masuk ke dalam beberapa folder, ya tidak apa-apa karena memang di situ termuat semua. Gitu. RPP jangan lupa Bapak Ibu pengesahannya tapa asmonya ada. Tanggalnya jangan hilang. Semarang 0 Juni 2021 harus dikasih tanggal walaupun pakai ballpoint tidak ketikan enggak apa-apa kami beri keluasaan ini untuk RPP tayang Bapak Ibu nih kelihatan nggih kemudian dokumen 1 KTSP juga utuh Bapak Ibu silakan Bapak Ibu scan semuanya bentuknya PDF. Scan-nya adalah cukup di-scan yang pengesahan, ditempelkan ke lembar pengesahan, setelah itu dijadikan PDF satu utuh. Jangan terpisah di folder itu ada pengesahan sendiri, kemudian pengesahan sendiri, kemudian struktur kurikulum sendiri, bab 2 sendiri,
itu jangan. Oke, jadi silakan KTSP utuh, dilampirkan utuh. Nathan. Oke. Sebentar Bapak Ibu. Baik, kemudian kebersihan sanitasi dan drainase ada 3 folder utama. Kemudian ini folder file-file tambahan. Yang pertama adalah dokumentasi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan foto, dokumen, baik itu foto atau video, masukkan ke dokumentasi ini. Kemudian ini kondisi sekolah dan sekitar sekolah, masukkan ke sini. Unsur yang terlibat siapa saja, masukkan ke sini. Bisa foto, bisa SK, silakan. Oke, Bapak Ibu. Termasuk dengan pengelolaan sampah. Oke, bisa foto, bisa video, silakan dimasukkan ke situ. Unsur yang terlibat siapa, upayanya apa saja, data volume timbulan sampah, jadwal piket, SOP pengelolaan sampah, silakan dimasukkan ke situ. Kemudian penanaman pelihara pohon juga termasuk seperti itu tadi. Oke. Konservasi air juga sama foldernya, konservasi energi juga sama, kemudian inovasi juga sama, penerapan perilaku ramah lingkungan hidup untuk masyarakat yang telah Bapak Ibu laksanakan bersama warga sekolah di lingkungan sekitar sekolah atau di luar sekolah, bersih-bersih pantai, bersih-bersih dan sebagainya, silakan. Kemudian jejaring kerja komunikasi, MOU dengan pihak-pihak yang terlibat siapa saja, silakan. Kemudian jejaring kerjanya dengan siapa saja, dokumentasi saat MOU, saat kegiatan bersama itu bagaimana, silakan dilampirkan ke dalam dokumentasi. Termasuk dalam grup Adiwiyata Bapak Ibu. Dalam grup CSAK itu bisa Bapak Ibu bisa digunakan sebagai salah satu bukti lampiran. Karena di situ ada jejaring kerja saling menyemangati, saling konsultasi begitu. Makanya kalau misalkan Bapak Ibu di situ akan ada keraguan, ada sesuatu yang ditanyakan di grup aja. Setelah ini kami buka grupnya di Bapak Ibu ya. Dia terjadi diskusi di situ, bisa di screenshot dan di situ bisa menjadi bukti ada diskusi terkait dengan PRLH. Kemudian kampanye publikasi. Nah, Bapak Ibu, kampanye dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah internalisasi dan yang kedua adalah kampanye. Kalau internalisasi itu dari warga sekolah untuk warganya sendiri, lingkup dalam sekolah. Tapi kalau kampanye secara luas itu ke luar sekolah. Misalkan pada saat internalisasi Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah, itu pada saat apel pagi, memberikan penguatan-penguatan terhadap perilaku ramah lingkungan hidup kepada peserta apel. Itu internalisasi. Atau mungkin tulisan-tulisan di tangga. Jagalah kebersihan, saya rajin piket, bla bla bla, saya naik tangga begitu, itu juga internalisasi. Poster-poster di sekolah itu internalisasi. Tetapi tatkala sekolah mengadakan kegiatan kampanye di luar, itu berarti dari warga sekolah memberikan himbauan, ajakan kepada masyarakat di luar sekolah. Itu kampanye. Kemudian publikasi Bapak Ibu. Publikasi itu bisa menggunakan media sosial, bisa menggunakan media cetak, silahkan. Kalau media cetak jangan lupa dicetak di mana, apakah itu buletin, apakah itu surat kabar, itu silahkan. Oke, silahkan. Bisa diinventaris. Gitu. Bisa buletin kita Pak, di SMP kita gitu. Boleh, kalau buletin silahkan, majalah silahkan, itu produk unggulan silahkan. Misalkan dalam ada tim tim jurnalistik itu Bapak Ibu di dalam sekolah misalkan. Di situ ada rubrik tentang atau tajuk tentang keadiwiyataan begitu. Silakan itu dilampirkan begitu. Kalau bisa. Kalau blog sekolah. Blog sekolah boleh, tapi jangan sampai blognya itu di privat, kemudian hanya mengunggah hanya saat itu saja, aktif. Website sekolah boleh. Instagram
Instagram boleh? Oh iya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang mencantumkan bukti publikasi itu di dalam Instagram atau media sosial atau Facebook, Hashtag apapun ya. itu Bapak Ibu, YouTube, silakan Bapak Ibu gunakan akunnya sekolah, bukan akun pribadi. Walaupun mungkin kepala sekolahnya sregep posting kegiatan sekolah. Oke. Silakan dipindah ke akunnya sekolah. Kemudian Bapak Ibu, jangan berikan kita akun utuhnya, tetapi berikan linknya langsung agar tertuju ke sana. Misalkan dari SMP 6, di SMP 6 melaksanakan kegiatan kerja bakti bersama diposting di Instagram begitu, karena ada Pak Camat misalkan. Pak Camat Semarang Timur misalkan. Nah, di situ diposting di Instagram. Maka ada fotonya yang dilampirkan dalam bentuk tadi JPG, ada juga misalkan biar langsung ngelink ke sana, diberikan linknya di copy, tuangkan di bawahnya di PDF itu kan diklik di sana. Jadi ada tim langsung narik, oh ya betul ke sana. Dan pastikan tidak di privat Bapak Ibu. Banyak yang akun Instagram itu di privat. Oke, jadi mohon jangan di privat. Kemudian kader adiwiyata, Bapak Ibu, kader adiwiyata minimal tahun ajaran 2021-2022. Minimal. Kalau Bapak Ibu sampai saat ini belum menyusun kader adiwiyata, nggak apa-apa, kosongi, nggak apa-apa. Tapi dalam evaluasi nanti di tahun 2022-2023 akan membentuk tim adiwiyata yang terdiri dari siswa. Ngerti nggih? Pada saat Bapak Ibu sudah menyusun SK kader adiwiyata, harapannya di situ tertuang juga programnya Bapak Ibu. Jangan hanya menyusun SK tim, tapi tidak ada programnya. Bapak Ibu, saya umumkan tadi Pak tulis dari rapat PK, tapi nanti jangan ngomong alah belum ya. Bapak Ibu, nanti selanjutnya yang terakhir, pemantauan dan evaluasi. Silakan Bapak Ibu, monefnya mau berapa tahun sekali? Berapa kali setahun, sorry mohon maaf. Berapa kali setahun? Mau 2 kali dalam setahun, mau 3 kali dalam setahun, atau dalam 4 kali dalam setahun, silakan. Ya, tabelnya berapa? Tabelnya tidak perlu membuat sendiri. Tabelnya ada dalam lampiran 2P52 yang tadi juga sudah di-share kembali oleh Bu Nina di grup CSA Kota Semarang. Baik, itu Bapak Ibu sebenarnya materi hari ini. Saya yakin Bapak Ibu menjadi sangat bersemangat untuk lebih mempersiapkan diri. Sebelumnya Bapak Ibu, nanti isian Excel ini, sambut tayang nanti Bapak Ibu setelah diisi, Bapak Ibu jangan di-print terlebih dahulu sebelum dicetak risam. Mohon maaf Bapak Ibu. Ya, tapi ulangi Bapak Ibu, mohon maaf. Pada saat kuesioner sudah diisi, tabel RPP sudah diisi, tabel inovasi, Bapak Ibu ini terlihat nggih? Sampun terlihat nggih? Terlihat nggih? Baik. Bapak Ibu jangan lupa cetak ringkasan. Di sini akan terlihat Bapak Ibu mengisinya tanggal berapa. Kalau Bapak Ibu mengisi tanggal 10, nanti terlihat juga di sini tanggal 10 Bapak Ibu. Jadi tidak bisa dibohongi. Bapak Ibu klik ini. Ambil nilai dan alasan penilaian. Klik. Jret, nanti nilainya akan muncul semua. Pastikan nilai yang Bapak Ibu cantumkan di sini
lebih dari 70 poin. Karena KKM kita di Kota Semarang adalah 70 poin. Misalkan tidak ada, kita cari lagi. Apa yang belum ya? Oh, kita centang lagi. Oh, apa kita centang lagi? Apalagi? Yang belum centang apa ya? Ayo kita sesuaikan lagi. Kemudian cetak rasum lagi, ambil alamnya lagi. Udah sampai berapa? Oh, 86 ternyata. Bapak Ibu abaikan saja alasannya. Karena alasan ini sudah langsung ngeling di tim penilai. Bapak Ibu fokus kepada nilainya Bapak Ibu semua aja. Jangan sampai misalkan nilainya baru 52. Kok yo wani-wani ini maju Kota Semarang. Begitu ya. Nanti bakalan gugur Bapak Ibu pasti. Usahakan lebih dari 75 Bapak Ibu. Lebih dari 75. Karena biasanya nanti tim penilai akan metani lagi. Biasanya yang 75 itu bisa baru ketemu 65, baru ketemu 70 saja kurang begitu. Jadi mohon bisa lebih ditingkatkan, tetapi sesuai dengan fakta di lapangan. Nah, tadi baru setelah itu ini dicetak. Ini dicetak. Kemudian kuesioner ini juga dicetak. Tabel dan tabel RPP dan tabel inovasi tidak perlu dicetak Bapak Ibu. Hanya sheet 1 kuesioner dan cetak resume. Hanya itu saja yang dicetak. Itu saja Bapak Ibu, sehingga nanti folder-folder yang ada dalam 15 tadi dimasukkan ke dalam satu flash disk dan nantinya itu yang dikumpulkan ke sekolah. Jangan lupa flash disknya di-rename nama sekolah dan dikasih identitas karena flash disknya pasti sama Bapak Ibu. Itu pasti sama. Jadi dikasih identitas lah. Mau dikasih gantungan atau mungkin dikasih gantungan seperti ini atau mungkin ya yang sederhana aja begitu, kertas nggak apa-apa, yang penting ada tulisannya itu dari SD mana, sekolah mana begitu Bapak Ibu. Materi dari saya cukup dan semoga menjadi penyemangat Bapak Ibu semua. Saya harap Bu Titi sudah ngelus alis ini berarti semangat. Ya, saya harap akan menjadi semangat Bapak Ibu semua walaupun waktunya merepet dalam arti apa sih sudah di akhir tahun juga, karena rencana dari Kota Semarang nanti pada tanggal 17 Agustus atau peringatan Hari Kemerdekaan akan disampaikan penerima penghargaannya. Semoga tidak telat. Karena biasanya kalau kami tim sudah mendapatkan hasil, kemudian mengusulkan kepada Pak Wali, ya ngantrinya di sekretariat itu yang lama untuk di biro hukumnya itu yang ngantri nomor SK-nya yang lama. Begitu Bapak Ibu, monggo apabila ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, nanti rekaman ini akan saya unggah di YouTube, tapi jangan mengandalkan rekaman, ya. Harus apa yang masih menjadi ganjalan di sini kita bongkar bersama, kita bahas bersama. Hari ini bukan hanya dari Kota Semarang saja Bapak Ibu yang ikut, ada dari Riau, dari Siak, kemudian dari Maluku juga ikut bersama kita di ruang Zoom ini. Kita buka untuk umum juga Bapak Ibu. Monggo, walaupun ini hanya intinya folder untuk Kota Semarang, gitu, tapi intinya sama untuk pengusulan di tingkat kota, kabupaten, provinsi dan nasional. Monggo Bapak Ibu, kami berikan waktu sepenuhnya untuk Bapak Ibu semua sambil menunggu presensi pulang, untuk bisa bertanya selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Monggo. Sebelumnya Bapak Ibu, atas nama pribadi saya mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu. Ya, semoga semangat Idul Fitri ini menjadikan kita lebih bersemangat untuk Sama-sama, Pak. Sama-sama, Mas. Sama-sama. Semoga bisa menjadi penyemangat kita untuk lebih baik lagi. Monggo, saya berikan waktu untuk sepenuhnya untuk teman-teman untuk bisa
berdiskusi. Bisa sambil diunjuk nih Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang bertanya berarti sudah itu semua ya, sudah semangat semua ya. Ini yang di draft-nya itu Pak kan nama sekolah, berarti tulis SMP 6 gitu ya. Kabupaten, kota, provinsi itu kan diganti ya? Diganti Betul. kita atau gimana? Oh, Betul iya. Bu. Jadi nama sekolah nanti SMP Negeri 6 Semarang, underscore Kota Semarang, underscore Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu tolong di-download dulu. Di-download dulu, pastikan folder 0 sampai 15 terdownload semua dan kuesionernya. Ngaten nggih? Mas Ardi mau tanya. Nggih. Monggo. Halo? Monggo. Ini mohon maaf kami kan tidak selalu mengikuti karena disambi kerja bersih-bersih lab Mas ya. Nah, jadi ada yang tidak kami dengar. Tadi terakhirnya kami tahu pengisian kuesioner, setelah itu bisa tahu nilainya, perkiraannya. Nah misalnya begini Mas, seandainya sekolahan kami sudah berusaha maksimal, namun hasil kuesionernya itu nilainya di bawah KKM, padahal ini sudah maksimal. Nah, itu berarti apakah kemudian kami tidak perlu meneruskan langkah atau mengirim berkas-berkas ke panitia atau bagaimana Mas? Misalkan kalau sudah berusaha semaksimal mungkin tapi kok belum mencapai KKM itu bagaimana? Apa berhenti atau bagaimana? Ya, mohon maaf ya karena tadi tidak mendengarkan. Ya. Terima Baik. kasih. Oke, baik Bapak Ibu. Dalam kok? Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu wis minimal nyentang dari setiap indikator itu centang ada lampiran buktinya itu sudah lebih dari 80 nilainya. Itu pasti. Itu pasti. Karena nilai maksimalnya 100. Dicentang KB itu nilai maksimalnya 100. Tapi kalau misal Bapak Ibu nyentang misal ibaratnya dari ini apa tadi? Standar di komponen 1 kok 1 standar nggak dicentang, itu baru 98 Bapak Ibu nilainya. Jadi silakan nanti cara pemenuhannya itu lihat kuesionernya, checklist. Oh yang sudah ini sudah dilampirkan, ini belum, ini sudah. Lah yang belum itu kalau misalkan belum sesuai KM bisa nggak dilampirkan begitu. Kemudian apabila sudah semaksimal mungkin kok masih belum sesuai dengan 70, monggo itu kewenangan dari sekolah masing-masing. Harapannya Bapak Ibu tetap dilampirkan saja enggak apa-apa, diusulkan agar apa dapat feedback. Oh kurangnya ini begitu. Tapi kalau sudah kesadaran diri, wislah orang sama maju tahun ini kita perbaiki tahun depan. Gitu. Kami tidak memaksa, tetapi untuk menghargai kerja tim di lapangan, kerja tim di sekolah, alangkah lebih baiknya usahakan semaksimal mungkin. Bukan begitu Bu Inggar? Iya Pak, oke siap. Oke. Ini nobar loh Pak. Nobar dewe-dewe kuwi. Tuh. Halo, yuk silakan. Ada lagi Bapak Ibu? Bapak Ibu nanti mohon maaf standby di grup ya. Nanti akan saya berikan ketentuan untuk bagaimana mendapatkan feedback bukan feedback dari kemarin yang hasil evaluasi yang mengirimkan. Oke, biar kami berikan per sekolah. Karena tahun dulu itu Bapak Ibu satu file dari berbagai sekolah disampaikan di satu. Jadi yo konangan toh. Dari rahasia dari sekolah lain konangan kan yang mana manusia akhir gitu kan kasihan gitu kok. Nanti SMP 27 tahu dari SMP 28 gimana, 26 gimana kan yuk malah nanti gitu kan. Tuh. Ada lagi Bapak Ibu monggo. SD Gemah? Aman? Pendrikan Lor? Monggo bisa diambil gambarnya, tapi mohon bisa dinyalakan kameranya untuk bisa dijadikan dokumentasi untuk kegiatan hari ini, bisa dimasukkan dalam kegiatan jejaring kerja dan komunikasi. Oke. Karena nanti juga saya usahakan masukkan ke media massa, insya Allah.
Insya Allah saya masukkan media biasa. Ekon foto udah semangat ya. Langsung dinyalakan kameranya kok. Oke, monggo Bapak Ibu. Ada yang disampaikan lagi, monggo. Ada lagi sebelum saya tutup, Bapak Ibu? Cukup, Bapak Ibu? Monggo, saya masih beri kesempatan sebelum kita tutup. Atau ada tambahan dari Mbak Nina, monggo Mbak Nina. Dari daerah Kota Semarang. Silakan Mbak Nina, barangkali ada yang ingin disampaikan dari untuk teman-teman semua, untuk penyemangat teman-teman semua. Silakan bisa disampaikan. Halo Mbak Nina. Bapak Ibu, untuk daftar hadir nanti kami berikan di link di grup Y, biar nanti lebih terakomodir. Ada bukti daftar hadirnya adalah mengupload dengan screenshot kegiatan pada hari ini. Ya. Monggo Bapak Ibu. Ada link daftar hadir, Mas. Ya, nanti akan saya buatkan link daftar hadir, saya berikan di grup saja, biar lebih terakomodir. Cek. Halo. Monggo Mbak Nina, monggo. Mengingatkan saja untuk yang file yang sudah saya share di grup tadi, P52 dan P53 serta panduan pembinaan. Nah, itu untuk dibaca dan dipahami. Jadi semua penjelasan itu sebenarnya sudah ada di panduan pembinaan. Jadi untuk inovasi itu yang dimaksud seperti apa, itu ada. Kemudian yang lain-lain juga lengkap di panduan pembinaan tadi. Jadi mohon yang sudah saya share tadi, jangan cuma di HP, jangan cuma di laptopnya masing-masing, tapi boleh banget kalau di print dan dibaca. Karena saya juga masih gitu, saya pegang print-printan panduan pembinaan. Jadi supaya lebih mudah memahami saja gitu. Karena kalau di HP wis cilik, malas moco mesti. Itu aja Mas Ardi. Bapak Ibu, makasih Mbak Nina. Ada lagi, monggo. Monggo, ada lagi. Yang dari SMP, apakah ada yang disampaikan? Atau SD, yuk. Ini Bapak Ibu. Akhirnya masih banyak. Jangan sampai meredup. Monggo. Untuk evaluasi yang tahap perencanaan, nanti kita berikan Japri WA saja ya. Ya, nanti akan saya berikan melalui mekanisme yang akan saya share di grup. Ngaten Ibu nggih. Tidak saya share di grup langsung secara umum, tapi nanti akan saya berikan secara pribadi, tapi teknisnya akan lewat. Lagi monggo. Bapak Ibu mohon tidak dijadikan beban, nggih. Ini semua sebagai tahun ini sebetulnya bagus Bapak Ibu karena jatuh di akhir tahun ajaran, yang mana bisa untuk mempersiapkan di tahun selanjutnya. Jadi bisa masuk ke program sekolah. Kalau dulu itu jatuh di bulan Januari, Februari penilaian Bapak Ibu. Jadi
untuk memasukkan ke program sekolah itu tidak agak susah. Nathan. Baik Bapak Ibu, ini saya share kembali terkait dengan folderingnya. Monggo. Barangkali akan screenshot untuk folderingnya sebelum saya tutup. Namun, Sampun, Pak. Oke, kalau seperti itu berarti cukup, nggih? Cukup nggih Bapak Ibu? Untuk kegiatan hari ini cukup? Baik. Kalau seperti itu, atas nama pribadi saya mohon maaf, atas nama tim dari Kota Semarang kami mohon maaf dan mengucapkan selamat berjuang, selamat menyusun dokumen. Kami masih bisa membuka konsultasi tapi tidak membuka koreksi atau evaluasi. Sekali lagi kami masih bisa membuka konsultasi tetapi tidak membuka mengoreksi dokumen Bapak Ibu. Ini sepenuhnya ke Bapak Ibu semua atau Bapak Ibu bisa merapat ke sekolah adiwiyata yang sudah nasional atau mandiri yang paling dekat dengan sekolah panjenengan untuk dijadikan sekolah sekolah binaannya mereka. Ada SMP 31, SMP 39, kemudian SMA 4, SMA 7, kemudian ada lagi SMA 14, SD Antonius, yang Banyumanik ada lagi SD Serondol Wetan 2, SD Padang Sari 2, kemudian SD Sang Timur, itu bisa menjadikan sekolah binaan panjenengan semua yang sudah tingkat nasional. Tetapi kalau misalkan panjenengan mau sharing via dengan sesama sekolah silahkan. Karena Bapak Ibu Nun Sewu, adiwiyata ini bukan lomba, jadi bukan lagi saingan antar sekolah, apalagi antar satpem. Nah ini Banyumanik itu lebih unggul dari Semarang Selatan, enggak gitu, karena punya identifikasi masing-masing. Gitu nggih Bapak Ibu nggih. Terima kasih, mohon maaf dari kami apabila ada kesalahan dan semangat untuk teman-teman semua. Kami berharap teman-teman semua di lapangan, terutama dari Kota Semarang, kita bangun Kota Semarang di bidang pendidikan lingkungan hidup ini agar lebih semarak lagi, lebih menguat lagi. Dan jangan lupa, ini rata-rata bocoran ya, rata-rata IPM LH panjenengan tidak sinkron dengan program dari Kota Semarang. Silakan panjenengan harus tahu visi misinya Pak Wali dan Bu Wali kita bagaimana. Ya, jadi agak disinkronkan dengan itu. Baik, karena itu sangat relevan dengan kegiatan di lapangan di sekolah Bapak Ibu semua. Terima kasih, mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.